Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvin Damawan dengan 3 digit NIM terakhir 183 dan teman saya. Nama saya Roshida Nadia Saadah dengan 3 digit NIM terakhir adalah 174. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang infografis yang telah kami buat mengenai gangguan jalan atau gangguan gaib. Bagaimana singkatnya? Mari kita bahas bersama. Nah, gangguan gaib atau gangguan berjalan ini adalah keadaan ketika seseorang tidak bisa berjalan dengan normal akibat adanya gangguan pada salah satu atau banyak sistem tubuh. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan gaib ini ada beberapa. Yang pertama ada karena cedera atau trauma, bisa juga karena hipertiroidisme atau hipotiroidisme, bisa juga karena ensefalopati hepatik, uremia, neutropati akibat HIV, dan obesitas. Tanda-tanda dari seseorang yang mengalami gangguan gaib atau gangguan jalan adalah yang pertama, seseorang ini mengalami kesulitan berjalan, tidak dapat berdiri dengan tegak, sulit menjaga keseimbangan tubuh, dan mata berkunang-kunang. Nah, gangguan gaib ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada spastic gaib. Tipe golongan jalan ini adalah ketika seseorang terlihat kaku dalam berjalan atau menyeret salah satu kakinya. Yang kedua ada gangguan gaib tipe skisser gaib. Gangguan gaib ini adalah keadaan di mana kaki penderita bentuknya bersilangan sehingga bisa saling bertumbukan ketika berjalan. Yang ketiga ada stepek gaib. Tipe gangguan ini adalah keadaan di mana kaki penderita mengarah ke tanah ketika berjalan. Hal ini bisa menyebabkan kaki penderita bergesekan dengan tanah dan kehilangan keseimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Baik, selanjutnya ada waddling gait. Jadi pada tipe gangguan jalan ini, penderita ketika berjalan akan bergoyang secara berlebihan sehingga gerakannya itu seperti gerakan bebek. Lalu ada propulsive gait, di mana leher dan kepala penderita ini lebih maju ke depan dari orang normal biasanya sehingga akan tampak lebih bungkuk seperti itu. Selanjutnya, lalu untuk perawatan secara mandirinya, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengenakan alat bantu gerak seperti tongkat jalan atau kruk. Yang kedua adalah mengenakan pelindung anggota gerak, terutama ketika berkegiatan yang membutuhkan, banyak pergerakan sendi, lalu berlatih berjalan, dan yang terakhir adalah menghindari aktivitas yang sekiranya akan membahayakan tubuh kita. Selanjutnya, lalu kapan ya kita harus ke dokter? Kita harus, ke dokter ketika kita merasa kualitas hidup kita menurun, seperti ketika kita sulit melakukan kegiatan harian kita. Lalu ketika kita sudah mulai merasakan gangguan ini berbahaya, seperti yaitu adalah ketika, kita jadi lebih mudah, terjatuh. Lalu ketika dirasakan sakit di, eee, anggota gerak yang terkena gangguan gaib tersebut. Selanjutnya, lalu, bagaimana untuk mendiagnosisnya? Ada beberapa, macam cara. Yang pertama adalah anamnesis. Dokter akan menanyakan seperti durasi, lalu ada, awal permulaan, kemudian ada, bagaimana ini bisa terjadi, lalu apakah ada gejala-gejala lain, atau pernahkah menderita penyakit sebelumnya ataupun riwayat jatuh, seperti itu. Lalu kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini melingkupi yaitu pemeriksaan keseimbangan, lalu postur dan gaya berjalan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang ini meliputi pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan kadar gula darah maupun kadar-kadar vitamin dalam darah. Bisa juga meliputi pemeriksaan radiologi seperti rongsen tungkai, MRI kepala, dan lain-lain. Selanjutnya, lalu bagaimana ya tata laksananya? Untuk tata laksananya, yang disarankan adalah fisioterapi jenis endurance sebagai terapi tunggal, atau bisa juga dikombinasikan dengan fisioterapi lain. Selain itu, juga tata laksana farmakologis sesuai kondisi pasien, serta etiologinya dengan jenis obat yang dipakai adalah dopaminergik, antisipatisitas, ansiolitik, dan analgesik. Selanjutnya, baik, sepertinya presentasi dari kami sudah cukup. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.